Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kami dari kelompok 4. Nah, pada video ini kami akan menjelaskan materi tentang siklus pengeluaran yang dimana di dalamnya terdapat dua subbagian. Yang pertama, pengujian substantif atas saldo utang usaha, dan yang kedua, jasa bernilai tambah. Pada subbagian yang pertama, melalui video ini kita bisa mengetahui apa itu utang usaha, apa saja tujuan audit terhadap utang usaha, apa saja dokumen terkait utang usaha, apa saja catatan akuntansi terkait utang, dan yang terakhir, prosedur apa saja yang ada pada pengujian substantif terhadap utang usaha. Nah, di sini kita bisa melihat apa itu definisi dari utang usaha. Jadi, utang usaha adalah sebagai unsur utang lancar di mana meliputi semua kewajiban yang akan dilunasi dalam periode jangka waktu yang pendek. Utang usaha di sini termasuk sebagai unsur utang lancar di mana meliputi semua kewajiban yang akan dilunasi dalam periode jangka pendek. Seperti yang kita lihat di slide ini, utang lancar digolongkan menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama, utang usaha yang timbul dari transaksi pembelian bahan baku dan bahan penolong, suku cadang, dan bahan habis pakai pabrik, yang mana bisa disertai dengan surat berharga sebagai bukti tertulis tentang kesanggupan untuk membayar kewajiban ataupun tidak disertai dengan surat berharga. Kedua, uang jaminan masuk dari pelanggan. Ketiga, utang yang timbul dari berlalunya waktu. Keempat, utang yang timbul kepada pihak ketiga karena perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut pajak atau iuran yang lain. Contohnya seperti pajak pertambahan nilai atau PPN, utang pajak penghasilan karyawan atau PPh pasal 25, utang dana pensiun, dan utang asuransi karyawan. Kelima, akrual yang timbul dari kegiatan usaha perusahaan. Contohnya seperti utang sewa, pendapatan yang diterima di muka, dan utang yang jumlahnya dihitung dari besarnya depresi sumber alam. Dan kelompok yang terakhir yaitu utang lain yang diperkirakan dilunasi dalam jangka waktu pendek seperti utang bank, utang jangka panjang yang segera jatuh tempo, dan utang pajak penghasilan. Ada 5 tujuan pengujian substantif terhadap utang usaha. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang usaha. Yang kedua, membuktikan keberadaan utang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan utang usaha yang dicantumkan di neraca. Ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo utang usaha yang disajikan di neraca. Keempat, membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca. Dan yang terakhir, membuktikan kewajiban penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca. Adapun dokumen terkait utang usaha di sini bisa kita lihat, yaitu ada pesanan pembelian, laporan barang, berkas transaksi pembelian, faktur pemasok, memo debit, voucher, berkas induk utang usaha atau dagang, cek, dan berkas transaksi pengeluaran kas. Apa saja catatan terkait utang? Nah, di sini bisa kita lihat. Yang pertama yaitu jurnal atau daftar perolehan laporan yang dihasilkan dari berkas transaksi perolehan yang biasanya mencakup nama pemasok, tanggal, jumlah, dan kelompok akun untuk setiap transaksi seperti perbaikan dan pemeliharaan, persediaan, dan utilitas. Yang mana laporan tersebut juga mengidentifikasi apakah perolehan tersebut dilakukan secara tunai atau secara kredit. Yang kedua, neraca saldo hutang dagang. Neraca saldo hutang usaha berisi daftar jumlah hutang ke pemasok atau untuk setiap faktur atau voucher pada satu titik waktu tertentu. Yang ketiga, laporan pemasok, di mana laporan pemasok ini disusun setiap bulan oleh pemasok yang menunjukkan saldo awal, perolehan,
nomenklatur dan pengurangan harga, pembayaran ke pemasok, dan saldo akhir. Saldo dan aktivitas tersebut merupakan pernyataan pemasok atas transaksi untuk periode tersebut dan bukan pernyataan klien. Catatan yang terakhir yaitu jurnal atau daftar pengeluaran kas, di mana laporan yang dihasilkan dari berkas transaksi pengeluaran kas yang meliputi semua transaksi untuk periode waktu tertentu. Oke guys, jadi kita lanjut ke 7 tahap prosedur pengujian substantif utang usaha. Tahap pertama yaitu penentuan risiko deteksi untuk pengujian rincian, di mana hutang usaha dipengaruhi baik oleh transaksi pembelian yang menambah saldo maupun oleh transaksi pengeluaran kas yang menurunkan saldo tersebut. Di sini bisa dilihat bahwa risiko pengujian rincian untuk asersi hutang usaha dipengaruhi oleh risiko inheren, risiko prosedur analitis, dan faktor-faktor risiko pengendalian yang berkaitan dengan kedua kelompok transaksi tersebut. Lanjut ke tahap yang kedua, yaitu perancangan pengujian substantif. Pada tahap ini, tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk setiap asersi laporan keuangan yang signifikan dicapai dengan mengumpulkan bukti dan pengujian rincian. Kerangka kerja umum untuk mengembangkan program audit atas pengujian substantif dapat digunakan dalam merencanakan pengujian substantif untuk hutang usaha. Tahap yang ketiga yaitu prosedur awal. Pada tahap ini, titik awal bagi setiap pengujian audit adalah mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Yang pertama, pemahaman tentang signifikan siklus pembelian dalam perusahaan menyediakan konteks untuk penilaian risiko yang penting. Kedua, pemahaman atas pemicu dan penggerak ekonomi perusahaan. Ketiga, termin perdagangan standar. Dan yang keempat, seberapa luas konsentrasi bisnis dengan pemasok tertentu menyediakan konteks untuk mengevaluasi hasil prosedur. Tujuan prosedur pendahuluan atau prosedur awal adalah untuk memastikan kesiapan data yang akan diuji. Sebelum membuktikan apakah saldo utang usaha yang dicantumkan oleh klien di dalam neracanya sesuai dengan utang usaha yang benar-benar ada pada tanggal neraca, auditor melakukan rekonsiliasi antara informasi utang usaha yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Rekonsiliasi ini perlu dilakukan agar auditor memperoleh keyakinan bahwa informasi utang usaha yang dicantumkan di neraca didukung dengan catatan akuntansi yang dapat dipercaya. Auditor melakukan 6 prosedur audit berikut ini dalam melakukan rekonsiliasi tersebut. Pertama, memeriksa saldo utang usaha yang tercantum di neraca ke saldo akun utang usaha yang bersangkutan di dalam buku besar. Kedua, hitung kembali saldo akun utang usaha di buku besar. Ketiga, memeriksa saldo awal akun utang usaha ke kertas kerja tahun lalu. Keempat, mereview terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun aktiva tetap dan akumulasi depresiasinya. Kelima, memeriksa posting pendebitan dan pengkreditan akun utang usaha ke jurnal yang bersangkutan. Dan yang terakhir, merekonsiliasi buku pembantu utang usaha dengan akun kontrol utang usaha di buku besar. Selanjutnya tahap yang keempat, yaitu prosedur analitik. Pada tahap awal pengujian substantif terhadap utang usaha, pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Prosedur ini dilakukan dengan cara melakukan berbagai analisis rasio, misalnya rasio utang dengan total pembelian, rasio perputaran piutang, rasio utang terhadap aktiva lancar, dan membandingkan rasio yang ada dengan rasio yang diharapkan. Adapun tujuan dari prosedur analitis adalah memprediksi potensi salah saji karena adanya transaksi atau saldo rekening yang tidak lazim. Dalam prosedur analitik, auditor membandingkan akun biaya dengan akun biaya yang sama tahun lalu atau biaya yang dianggarkan untuk mendapatkan indikasi kemungkinan adanya understatement utang lancar. Perbandingan ini membantu auditor untuk mengungkapkan antara lain yang pertama, peristiwa atau transaksi yang tidak biasa. Kedua, perubahan akuntansi. 3. Perubahan usaha. 4.
fluktuasi acak, dan yang terakhir, salah saji. Tahap kelima, pengujian terhadap transaksi rinci. Pengujian ini dilakukan untuk menguji validitas transaksi dan pembukuan atas sampel transaksi yang dipilih. Dalam melaksanakan pengujian rincian transaksi, auditor terutama akan menitik beratkan pada pendeteksian kurang saji hutang yang dicatat serta hutang yang belum tercatat. Seberapa luas setiap pengujian tersebut dilakukan akan bervariasi menurut tingkat risiko deteksi spesifik yang diterima untuk asersi-asersi terkait. Adapun langkah-langkah dalam melakukan pengujian terhadap transaksi rinci, antara lain, periksa sampel transaksi yang tercatat dalam akun utang usaha ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. 2. Periksa pengkreditan akun utang usaha ke dokumen pendukung bukti kas keluar atau voucher, laporan penerimaan barang, dan surat order pembelian. 3. Periksa pendebitan akun utang usaha ke dokumen pendukung seperti bukti kas keluar, memo debit untuk retur pembelian. 4. Lakukan verifikasi pisah batas atau cut-off transaksi pembelian dan retur pembelian. 5. Periksa dokumen yang mendukung timbulnya utang usaha dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. 6. Periksa dokumen yang mendukung berkurangnya utang usaha dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. 7. Lakukan verifikasi pisah batas atau cut-off transaksi pengeluaran kas. Dan yang terakhir, periksa adanya utang usaha yang tidak dicatat. Tahap yang keenam yaitu pengujian terhadap saldo akun rinci. Tahap ini bertujuan untuk memverifikasi keberadaan, kelengkapan, kewajiban, serta penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca yang dibuktikan oleh auditor dengan mengirimkan surat konfirmasi kepada debitur dan rekonsiliasi utang usaha yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan piutang bulanan yang diterima oleh klien dari kreditur. Adapun langkah-langkah dalam pengujian ini antara lain, yang pertama, lakukan konfirmasi utang usaha, di mana konfirmasi dalam pengujian substantif terhadap utang usaha merupakan prosedur yang tidak harus ditempuh, seperti halnya dengan konfirmasi piutang usaha. Selanjutnya, periksa dokumen. Periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran utang usaha setelah tanggal neraca. Pembayaran utang usaha yang dilakukan oleh klien dapat memberikan petunjuk mengenai keberadaan kewajiban klien tersebut. Langkah yang ketiga yaitu rekonsiliasi utang usaha. Nah, di sini dikatakan lakukan rekonsiliasi utang usaha yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan piutang bulanan yang diterima oleh klien dari debitur. Utang klien kepada debitur yang tidak dikonfirmasi dapat diverifikasi keberadaannya melalui rekonsiliasi akun utang kepada kreditur dengan surat pernyataan piutang yang diterima secara bulanan dari debitur. Kita beralih ke tahap yang terakhir, yaitu verifikasi dan pengungkapan. Nah, pada tahap ini ada 9 langkah-langkah yang perlu kita ambil. Yang pertama, periksa klasifikasi utang usaha di neraca. Kedua, periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan utang non-usaha. Ketiga, periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan utang usaha. Keempat, mintalah informasi dari klien untuk menemukan komitmen yang belum diungkap dan utang bersyarat dan periksa penjelasan yang bersangkutan dengan utang usaha tersebut. Kelima, pelajari notulen rapat direksi sampai dengan tanggal penyelesaian pekerjaan lapangan. 6. Periksa kontrak-kontrak pembelian, penjualan, dan kontrak yang lain. 7. Mintalah informasi dari pengacar klien mengenai perkara pengadilan yang melibatkan klien. 8. Kirimkan konfirmasi ke bank. Dan yang terakhir, pelajari arsip korespondensi klien dengan lembaga keuangan. Baik, sekarang kita beralih ke submateri yang kedua, yaitu jasa bernilai tambah. Nah, di dalam standar audit yang berlaku umum, tidak mensyaratkan bahwa auditor harus melakukan jasa bernilai tambah. Meskipun demikian, apabila auditor telah menyelesaikan suatu audit, maka biasanya mereka sangat mengetahui tentang bisnis dan praktek bisnis klien, hasil operasi dan arus kasnya, serta pengendalian internal perusahaan.
Manajemen dan dewan komisaris biasanya ingin secara penuh memanfaatkan pengetahuan auditor itu.